Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bila kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini, semua oleh karena anugerahnya. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu membagikan firman Tuhan, yaitu mengenai perbedaan antara ketika seseorang itu kemasukan roh jahat dengan ketika seseorang itu kemasukan roh Tuhan atau kepenuhan roh Tuhan. Yang pasti saudara, pasti jelas berbeda. Karena dua roh itu berasal dari persemayaman yang berbeda juga, jauh berbeda. Oleh karena itu saudara, mengapa saya mau katakan, ketika seorang kemasukan roh jahat, dia dikatakan kerasukan, ya. Karena apa? Sifat dari roh jahat itu ialah memaksa masuk, saudara, memaksa masuk kepada tubuh seseorang, tubuh manusia, untuk menguasai hati dan pikiran. Tetapi kalau roh Tuhan, saudara, tidak bersifat memaksa. Bahkan kalau saudara tidak siap hati dan pikiran saudara dengan yang namanya kekudusan, maka Tuhan pun tidak mau masuk ke dalam hati dan pikiran saudara. Itu bedanya saudara. Kemudian dampak yang ditimbulkannya juga lain lagi saudara. Karena apa? Dua-duanya, kedua roh tersebut berasal dari persemayaman yang sangat jauh, bertolak belakang saudara. Kalau saudara lihat dalam Markus 5 saudara, ya, Markus 5 ayat 1-7 nanti, di situ dikatakan bahwa roh jahat itu datangnya dari pekuburan. Roh jahat itu datang dari pekuburan saudara. Artinya tempat-tempat yang sunyi, gelap, lembab, kotor. Tapi kalau roh Tuhan berasal dari tempat, dia bersemayam di tempat yang terang benderang, penuh dengan cahaya kemuliaan, yang tidak lain adalah di sorga, penuh dengan kekudusan saudara. Sehingga ketika seseorang dimasuki oleh roh-roh tersebut, akan memiliki dampak yang sangat juga bertolak belakang saudara. Kita lihat misalnya, ketika seorang dimasuki roh jahat, hal yang pertama di dalam Matius 8 ayat 28, mereka sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, orang kemasukan roh jahat tersebut, tetapi berbahaya bagi orang lain yang dijumpainya, orang lain yang bertemu dengannya saudara. Karena dia tidak terkontrol segala tindakannya saudara. Kemudian apalagi kekuatannya melebihi kekuatan manusia normal. Di dalam Markus saudara, dalam Markus 5 ayat 3-4, itu orang yang kemasukan roh jahat itu kan dirantai, dibelenggu kakinya. Tetapi dia bisa putuskan itu rantai, bisa patahkan itu belenggu besi itu yang demikian besar, ya. Oleh karena itu dia memang memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia normal. Roh jahat itu memiliki power juga saudara. Roh jahat, ingat, roh jahat itu adalah malaikat dulunya adalah juga malaikat yang dilempar ke bumi oleh Tuhan karena memberontak. Karena itu dia juga mempunyai kekuatan supranatural, mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Dia bisa membongkar borgol, bisa melepas borgol, mematahkannya, kemudian memutus rantai yang mengikatnya. Itu adalah hal yang biasa saudara. Saudara tidak perlu terkejut dengan hal ini. Kemudian yang kedua, Markus 5 ayat 5. Markus 5 ayat 5, di situ dia apa? Berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri. Artinya ketika seorang kemasukan roh jahat, dia menyakiti dirinya sendiri. Dia menyakiti dirinya sendiri saudara. Dia
Dia memukuli dirinya sendiri karena memang tidak sadar. Kemudian apalagi ketika seorang kerasukan roh jahat, maka yang terjadi adalah sakit penyakit. Saudara bisa baca nanti di dalam Markus 9 ayat 17-18 ayat Markus 9 ayat 17 sampai 18. Bagaimana seorang yang kerasukan roh itu dia berguling-guling di tanah, berbusa seperti penyakit ayan, epilepsi, bisu dan sebagainya, saudara. Itu akibat yang ditimbulkannya bahkan sampai pada kematian, saudara. Itu yang ditimbulkan oleh ketika seorang kemasukan roh jahat. Nah, mengapa roh jahat ini bisa masuk di kehidupan seorang, memasuki hati dan pikiran seorang? Karena di dalam Matius 12 ayat 4-45, hati itu diibaratkan rumah. Ketika rumah itu kosong, maka dia akan masuk ke situ, saudara, membawa teman-temannya. Lebih lagi yang diakibatkan lebih parah lagi, lebih luar biasa lagi, saudara. Oleh karena itu jangan biarkan hati kita kosong, saudara. Itu adalah tempat di mana kesukaan roh-roh jahat untuk masuk, menguasai hati saudara, kemudian mengendalikan pikiran saudara. Oleh karena itu, saudara tidak usah terkejut. Bagaimana kalau kita lihat faktanya di sekitar kita? Orang yang dulunya terlihat ramah, orang yang dulunya terlihat baik, tiba-tiba bisa berubah menjadi pembunuh yang sadis, pembunuh yang brutal. Karena apa? Karena hatinya pada saat itu sedang kosong, pikirannya sedang kosong, sehingga yang masuk tidak lain adalah roh jahat. Dan itu dia yang masuk bersemayam di hati seseorang, kemudian mengendalikan pikiran seseorang, sehingga seseorang bisa berbuat senekat itu, saudara. Oleh karena itu jangan biarkan hati dan pikiran saudara kosong. Naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan, sehingga Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian, hati saudara menjadi damai dan tenang. Pikiran saudara menjadi tenang juga. Amin, saudara. Amin. Nah, sekarang perbedaannya bila seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan, sangat jauh berbeda, saudara. Di dalam Bilangan 11 ayat 25, di situ pada saat itu Musa sedang Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mengangkat 70 tua-tua sebagai pemimpin untuk bangsa Israel pada saat itu. Musa kemudian setelah diurapi oleh Tuhan, oleh roh Tuhan, maka sebagian roh Musa itu ditaruh kepada 70 tua-tua sebagai wakil Musa untuk memimpin bangsa Israel. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam Bilangan 11 ayat 25, maka 70 tua-tua itu kepenuhan oleh roh Tuhan, dan mereka menjadi seperti nabi, saudara. Oh, mereka menjadi seperti nabi. Kalau tadi orang kemasukan roh jahat, mereka menjadi sangar, beringas. Tapi ketika seorang kepenuhan roh Tuhan, dia wajahnya menjadi penuh dengan sinar kemuliaan dan seperti nabi, penuh dengan urapan Tuhan. Amin. Nah, kemudian apa lagi? Saudara ingat Saul, ketika Saul juga diurapi, maka roh Tuhan hinggap padanya. Dalam 1 Samuel 10 ayat 6, saudara. Maka Saul menjadi manusia lain, wajahnya bercahaya, saudara. Kalau saat ini mungkin saya bisa katakan ini adalah menjadi manusia baru ketika seorang kepenuhan oleh roh Tuhan, oleh roh kudus. Maka yang dihasilkan adalah buah-buah roh, menjadi manusia yang baru, saudara. Oleh karena itu, kalau saudara ingin melihat seorang itu benar-benar kepenuhan oleh
roh Tuhan atau belum, saudara lihatlah buah-buah rohnya yang dihasilkan. Memberkati orang lain tidak cukup itu, saudara. Ketika seorang penuhan dengan roh Tuhan, dia harus menjadi manusia yang lain, manusia yang baru, saudara, dan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kemudian apalagi ketika seorang kepenuhan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan juga, ketika seorang kepenuhan oleh Roh Tuhan, maka yang terjadi adalah dia juga memiliki kekuatan supranatural, saudara. Kekuatan yang luar biasa, di atas rata-rata orang normal pada umumnya. Ingat kisah Simpson di dalam Hakim-Hakim, bagaimana dia mencapik-capik melawan singa yang hidup, kemudian dibunuhnya, kemudian dicapik-capiknya, saudara. Kemudian apalagi yang Simpson melakukan? Simpson dia lakukan adalah dia membunuh 30 orang seketika dengan lawan-lawannya dengan kekuatan yang dia miliki yang dari Tuhan. Dia memiliki kekuatan juga, saudara, karena Tuhan memiliki power, Tuhan memiliki kuasa yang Tuhan berikan kepada seseorang ketika seseorang itu kepenuhan oleh Roh Tuhan. Nah, kemudian dampaknya lagi, saudara, kalau dampak dari seseorang yang dirasuk oleh roh jahat, dikeraskan oleh roh jahat, adalah dampak yang merusak, membahayakan, membinasakan. Tapi ketika seorang itu kepenuhan oleh Roh Tuhan, maka ini yang terjadi, saudara. Di dalam Yesaya 11 ayat 2. Apa yang terjadi? Seseorang itu, saudara, ketika seorang penuh dengan Roh Tuhan, maka dia memberikan hikmat, pengertian, nasihat, pengenalan akan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Itu, saudara, dampaknya ketika seorang penuhan dengan Roh Tuhan. Maka sesuatu yang sangat positif, sangat membangun, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Orang lain juga bertambah pengertian, bertambah hikmatnya, bertambah takut akan Tuhan, bertambah pengenalan akan Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Bahkan lebih daripada itu, di dalam Yeskiel 37 ayat 14, ketika Roh Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan seorang, dalam tubuh seorang, maka yang pasti orang itu akan mendapatkan kehidupan. Kalau orang kerasukan roh jahat, hasilnya adalah kebinasaan dan kematian. Maka ketika seorang kemasukan kepenuhan oleh Roh Tuhan, maka yang terjadi adalah kehidupan. Haleluya, saudara. Jadi sangat jelas berbeda sekali, ketika seorang kemasukan roh jahat atau kerasukan roh jahat dengan orang yang kepenuhan oleh Roh Tuhan. Kiranya firman yang sangat singkat ini, saudara, bisa memberkati saudara dan saya. Shalom, Tuhan memberkati.